Pada tanggal 1 April 2021, Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT Datuk Bandar Setia Amanah menjadi orang pertama yang menjalani pendataan keluarga tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional. Proses pendataan keluarga di Kota Pekanbaru diawali dengan pendataan keluarga kepala daerah. Pada tanggal 7 April 2021, Wali Kota meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 bagi tokoh dan pemuka dari lintas agama. Pemberian vaksin berlangsung di Novotel Pekanbaru dan Sekolah Dharma Yuda. Total ada 10.000 orang yang mendapatkan vaksin dalam kegiatan ini. Pada tanggal 13 April 2021, Wali Kota mendorong camat dan lurah segera memulai proses pemetaan terhadap seluruh kelurahan yang masuk zona merah COVID-19. Penentuan RW yang masuk dalam zona merah disesuaikan dengan indikator penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pada tanggal 22 April 2021, Wali Kota mengapresiasi penyelenggaraan Forum Group Discussion atau FGD kedua yang membahas kelayakan pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru. Dijelaskan Wali Kota upaya pendirian Politeknik ini yaitu agar nantinya generasi muda bisa mengisi lapangan kerja di negeri sendiri. Pada tanggal 24 April 2021, Wali Kota bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau lokasi banjir di beberapa daerah. Dalam peninjauan ini, bantuan juga disalurkan ke para korban banjir. Pada tanggal 27 April 2021, pada pembukaan BIMTEK Indeks Inovasi Daerah dan Layanan Puja Indah di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya, Wali Kota mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Kerjasama seluruh OPD membuat pemerintah kota mendapat apresiasi di tahun 2020. Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat penilaian kota terinovasi peringkat 5 dari 98 kota di Indonesia, di mana pada tahun sebelumnya Kota Pekanbaru berada pada posisi 79. Pada tanggal 29 April 2021, Wali Kota mendampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa meninjau langsung layanan di Mall Pelayanan Publik Pekanbaru serta melihat kondisi terkini layanan di Dukcapil Kota Pekanbaru. Kunjungan ini dalam rangka pemetaan proses bisnis layanan perizinan dan Dukcapil. Wali Kota menyebut pemerintah kota berkomitmen dalam peningkatan layanan publik serta berencana melakukan pengembangan terhadap Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Pada tanggal 30 April 2021, Wali Kota mengimbau masyarakat untuk menghindari mudik lebaran dikarenakan puluhan kelurahan di Kota Pekanbaru masuk dalam zona merah COVID-19. 39 kelurahan masuk dalam zona merah COVID-19, sedangkan yang masuk dalam zona hijau hanya 9 kelurahan. Juga pada tanggal 30 April 2021, pemerintah Kota Pekanbaru secara resmi melakukan proses serah terima aset ke pemerintah Provinsi Riau. Penandatanganan serah terima aset ini dilakukan oleh Wali Kota Dr. Haji Firdaus STMT bersama Gubernur Riau Syamsuar di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya. Pada tanggal 3 Mei 2021, Wali Kota melakukan lagi kebijakan work from home atau WFH bagi ASN serta THL di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih tingginya penyebaran COVID-19 di Pekanbaru. Melalui surat edaran nomor 800/BKPSDM PKAP/679/2021 disebutkan bahwa WFH dilaksanakan mulai tanggal 3 Mei 2021. Dengan surat edaran ini hanya 50% dari ASN serta THL yang bekerja secara bergantian dengan tetap mengedepankan pelayanan berjalan secara optimal. Pada tanggal 6 Mei 2021, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru menggelar rapat dan memutuskan pusat perbelanjaan tutup selama 3 hari, sehari sebelum Lebaran, Hari Raya, dan sehari setelah Lebaran. Selain itu dikarenakan kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat, untuk pelaksanaan sholat Id di masjid dan di lapangan ditiadakan untuk tahun ini. Hal ini merupakan evaluasi penanganan COVID-19 di Pekanbaru serta persiapan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, akses keluar masuk Kota Pekanbaru ditutup yang sebelumnya ditandai dengan penyekatan moda transportasi darat. Hal ini dikarenakan melonjaknya angka positif COVID-19 di Pekanbaru dalam beberapa pekan.
Didampingi Forkopimda, Wali Kota Dr. Haji Firdaus STM turun langsung memberikan sosialisasi terkait penutupan jalan tersebut. Penyekatan ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Wali Kota juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksa untuk mudik karena kebijakan larangan mudik sudah dimulai. Di hari yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Didampingi Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT, Presiden meninjau vaksinasi massal di gelanggang remaja Kota Pekanbaru. Wali Kota menyebut bahwa kunjungan Presiden bersama rombongan ke Kota Pekanbaru dalam memberi dukungan ke pemerintah kota untuk pengendalian dan pencegahan COVID-19. Pada tanggal 22 Mei 2021, Wali Kota mengatakan pos PPKM di kelurahan dan kecamatan akan lebih intensif dan lebih aktif lagi. Pengawasan wilayah Kota Pekanbaru akan meningkat seiring upaya penanganan COVID-19. Peningkatan penjagaan lingkungan dilakukan dengan mengaktifkan pos pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Pada tanggal 23 Mei 2021, Wali Kota secara resmi menerima 50.000 vaksin Sinovac dari Gubernur Riau di Rumah Sakit Madani, Kota Pekanbaru. Vaksin yang diterima ini sesuai janji Presiden Joko Widodo pada 19 Mei lalu guna menekan laju penyebaran virus corona di Pekanbaru. Pada tanggal 25 Mei 2021, pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan 5.000 jemaat dan rohaniawan divaksin di Gedung Pertemuan Sopo Godang Gereja HKBP Jalan Hang Tuah. Vaksinasi massal ini digelar selama 2 hari yaitu Selasa dan Sabtu. Kegiatan ini guna memotivasi para rohaniawan dan petugas di Gereja HKBP Pekanbaru yang selalu berkontak dengan jemaat. Masih di hari yang sama, usai meninjau vaksinasi di Gereja HKBP Kota Pekanbaru, Wali Kota mengatakan bahwa masyarakat lanjut usia atau lansia menjadi prioritas dalam vaksinasi. Orang nomor 1 di Pekanbaru ini mengajak masyarakat lansia untuk segera mendapat suntikan vaksin COVID-19. Pada tanggal 27 Mei 2021, Wali Kota secara resmi meluncurkan bus vaksinasi COVID-19 keliling di halaman Mall Pelayanan Publik atau MPP Pekanbaru. Untuk tahap awal, bus ini berjumlah 5 unit untuk mendukung percepatan vaksin secara reguler dan di lokasi khusus. Pada tanggal yang sama, yaitu 27 Mei 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim menggelar vaksinasi massal dan merupakan kampus pertama yang menggelar vaksinasi. Wali Kota mengatakan vaksinasi massal akan terus dilakukan hingga Desember nanti agar kekebalan komunitas terbentuk. Untuk diketahui, sebanyak 183 juta dari 210 juta rakyat Indonesia harus divaksin. Dari 1.136.000 warga Pekanbaru, 730.000 orang wajib divaksin. Pada tanggal 28 Mei 2021, Wali Kota meninjau vaksinasi massal di Universitas Islam Riau. Sebanyak 2.000 dosen, karyawan, dan mahasiswa menjalani vaksinasi massal. Usai peninjauan, Wali Kota mengatakan percepatan vaksinasi merupakan sebuah gerakan nasional dalam menekan penularan COVID-19 di Pekanbaru. Maka strategi yang dilakukan yaitu menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M dan 3T serta menyukseskan vaksinasi. Pada tanggal 30 Mei 2021, Wali Kota meninjau vaksinasi massal di Masjid Agung An-Nur, Kota Pekanbaru. Vaksinasi kali ini diperuntukkan bagi imam dan pengurus masjid di Kota Pekanbaru. Dr. Haji Firdaus STMT mengatakan bahwa vaksinasi ini bagian dari upaya vaksinasi bagi tokoh agama, di mana sebelumnya para mubalik juga sudah mendapatkan suntikan vaksin. Pada tanggal 1 Juni 2021, lebih dari 200.000 penduduk Pekanbaru telah divaksin. Wali Kota menargetkan sebanyak 730.000 penduduk Pekanbaru agar tuntas divaksin hingga akhir Desember 2021. Vaksinasi massal COVID-19 terus digencarkan pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Pada tanggal 7 Juni 2021, pemerintah Kota Pekanbaru menambah bus vaksinasi keliling sebanyak 5 unit, sehingga total jumlah bus vaksin keliling yaitu sebanyak 10 unit yang melayani 15 kecamatan. Bus vaksinasi keliling ini tidak hanya sekedar untuk vaksinasi namun juga untuk edukasi serta sosialisasi.
Pada tanggal 9 Juni 2021, Direktur Utama Pertamina Rokan Hulu Javi Arizona Suardin bersilaturahmi dengan Wali Kota Pekanbaru. Pertemuan ini membahas proses-proses yang harus dilalui jelang pergantian pengelolaan blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia. Sebagaimana diketahui, kontrak PT Chevron akan berakhir dengan pemerintah Indonesia pada 9 Agustus 2021. Kemudian blok Rokan akan dikelola oleh pemerintah melalui Pertamina. Pada tanggal 15 Juni 2021, pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di wilayah RW berzona merah. Perpanjangan ini menyikapi kasus penyebaran COVID-19. Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi menjelaskan bahwa Wali Kota akan segera menerbitkan surat edaran terkait aktivitas selama perpanjangan PPKM Mikro. Pada tanggal 20 Juni 2021, Wali Kota meresmikan lomba memanah di halaman belakang gedung utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya. Lomba memanah ini merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-237 Pekanbaru. Adapun atlet panahan yang bertanding berasal dari 10 kabupaten dan 2 kota. Pada tanggal 21 Juni 2021, Wali Kota menandai penanaman pohon kurma di areal Islamic Center Pekanbaru dalam komplek perkantoran pemerintah kota Pekanbaru. Penanaman secara simbolis dilakukan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota dan unsur Forkopimda. Penanaman pohon kurma ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium kehutanan dan taman. Di hari yang sama, Wali Kota dan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi serta Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menghadiri panen raya jagung pipil hibrida di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat. Dalam pidatonya, Wali Kota mengatakan lahan kebun jagung yang seluas 15 hektar ini sejalan dengan konsep membangun ketahanan ekonomi dengan konsep lahan pertanian yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Pada tanggal 22 Juni 2021, Wali Kota ikut dalam penanaman 2.800 bibit pohon di dermaga Sungai Ukai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Wali Kota juga turut menebar 20.000 bibit ikan di kawasan tersebut. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri dan PT PJBU BJOM PLTU Tenayan. Pada tanggal 23 Juni 2021, Wali Kota memimpin langsung prosesi peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237 tahun yang berlangsung secara virtual. Undangan yang hadir hanya terbatas Forkopimda serta para kepala organisasi perangkat daerah, sedangkan para lurah dan camat mengikuti lewat Zoom meeting di kantor masing-masing. Pada tanggal 24 Juni 2021, Wali Kota Pekanbaru dan Wali Kota Padang Henry Septa komitmen mendukung percepatan pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang. Keduanya bertemu dalam kunjungan Wali Kota Padang ke kantor pemerintah kota Pekanbaru Tenayan Raya. Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT mengatakan keberadaan jalan tol Pekanbaru Padang memungkinkan percepatan pembangunan di tengah Pulau Sumatera. Dengan adanya jalan tol tentu memberi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat yang ada di sekitar dua kota ini. Pada tanggal 25 Juni 2021, Wali Kota dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan 5 perguruan tinggi di Aula Komplek Perkantoran Tenayan Raya. 5 perguruan tinggi ini yaitu Universitas Abdurrab, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, serta Politeknik Kalteks Riau. 5 perguruan tinggi ini dibutuhkan dalam membangun kota Pekanbaru.